Terima kasih Bu Yolanda. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kami. Semoga nanti webinar yang akan kami sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu. Saya mulai saja dengan materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin, kami akan memperkenalkan universitas kami dulu. Kami adalah Universitas Surabaya. Ada jargon kami sebagai the first university in heart and mind. Ubaya merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur. Saat ini kami meraih peringkat 1 sebagai universitas swasta. Itu perkenalan singkat tentang kami. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang Ubaya, silahkan bisa melihat website kami ataupun mengunjungi Instagram kami. Saya mulai materi seminar ini. Kalau melihat judul mungkin agak sedikit beda, tapi tetap sama temanya. Di sini saya memberi judul mutan ACE2 sebagai penghambat infeksi SARS-CoV-2. Ini adalah nama virusnya yang menyebabkan COVID-19. Ini sudah cukup populer menurut saya. Sebenarnya asal virusnya ini dari mana, sudah banyak berita, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar. Nah, ini saya sedikit ulangi asal virus ini dari mana. Ini laporan pertama tentang virus ini itu menjangkiti sekitar 4 pekerja dari pasar basah, pasar yang menjual barang-barang basah ya, daging, sayur, semacam itu, tapi umumnya daging yang disoroti, yaitu pada tanggal 29 Desember. Nah, ini pertamanya menyebar di Provinsi Hubei, di kota Wuhan. Nah, selanjutnya, tanggal 31 Desember, pemerintahan Cina melalui Center for Disease Control-nya itu mencoba untuk mencari penyebaran penyakit tersebut. Penyakit tersebut merupakan penyakit pneumonia, tapi tidak jelas penyebabnya apa, begitu ya. Tapi pada tanggal yang sama, pemerintah Wuhan mengumumkan sudah terjadi outbreak. Jadi dalam waktu singkat di daerah Wuhan itu ada peningkatan penderita yang signifikan, sehingga mereka mengumumkan terjadinya outbreak penyakit pneumonia tersebut. Pada saat ini belum jelas juga namanya, pokoknya diketahui bahwa ada penyakit pneumonia yang penyebabnya tidak jelas. Nah, baru pada tanggal 11 Februari itu WHO memberi nama COVID-19. Singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi ini betul-betul akhir tahun 2019 mulai menyebarnya. Lantas tanggal 11 Februari juga badan yang biasa memberi nama virus, dia memberi nama virus tersebut, virus penyebab COVID-19 tersebut sebagai SARS-CoV-2. Kenapa? Karena virus ini memiliki kesamaan yang besar dengan virus SARS-CoV yang merupakan penyebab penyakit yang menimbulkan outbreak pada kisaran tahun 2002-2003. Nah, setelah pengumuman tersebut,
jumlah penderita COVID-19 jauh meningkat. Kalau Bapak Ibu lihat dari grafik ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa peningkatannya sangat tajam. Jadi ini memang tipikal dari COVID-19 ini. Jadi penyebarannya sangat cepat dan yang menyebabkan cepat menyebar salah satunya adalah orang yang sudah terjangkit virus tidak memiliki gejala kalau dia sedang sakit. Nah, sehingga orang-orang ini mudah menyebarkan ke orang lain. Ini data saya ambil pada Mei 2020, tapi kalau Bapak Ibu lihat saat ini kalau Mei 2020 ini masih sekitar 3,5 juta, pada saat ini pertengahan Mei itu sudah lebih dari 4 juta penderita. Nah, kalau kita ingin tahu secara agak lebih detail mana saja yang banyak terjangkit, saat ini yang paling banyak terjangkit adalah, ini kebetulan tidak terlihat di sini, ini adalah Amerika. Tapi ada banyak negara-negara lain, negara-negara Eropa umumnya itu terjangkit dalam jumlah besar. Tapi ada juga UK, Rusia, Spanyol ada di sini terjangkit dalam jumlah besar. Mungkin Indonesia belum terlihat di sini karena mungkin jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, saya agak spesifik menyoroti ini karena Korea Selatan, dan nanti saya juga akan tunjukkan Cina, itu adalah negara yang pertama kali terpapar, dan setelah penanganan yang mereka lakukan, jumlah kasusnya menurun. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini, jumlah kasusnya sedikit meningkat lagi. Hal yang sama juga terjadi di Cina. Jadi jumlah kasusnya juga sedikit meningkat lagi. Hal ini jika Bapak Ibu mendengar berita-berita akhir ini, sehingga banyak yang mengkhawatirkan ada gelombang kedua dari serangan virus ini. Bahkan kalau lebih jauh, WHO juga sudah mengatakan mungkin virus ini tidak akan hilang dalam waktu yang cepat. Sehingga beberapa juga sudah mengatakan mungkin kita perlu berdamai dengan virus ini atau kita punya normal baru. Jadi cara hidup kita mesti dijalani dengan cara yang baru. Nah, sehingga penanganan terhadap virus ini harus selalu kita sosialisasikan, selalu kita coba cari cara-cara baru supaya ketika kita hidup dengan virus ini, kita juga bisa menghandle-nya. Khusus untuk Indonesia, bagaimana kira-kira peta penderita COVID-19? Kita sudah tahu bahwa di Indonesia konsentrasi penyebaran virus ini ada di Pulau Jawa. Sini, Za. Kalau dulu pertama kali menyebar banyak di daerah DKI Jakarta. Saat ini Jawa Timur sudah merupakan peringkat 2 secara nasional dari jumlah penderita. Sambil ngerjain. Asal mula virus ini bagaimana? Ini mungkin hal yang sama sudah disampaikan oleh Pak Johan pada webinar minggu lalu. Saya sedikit mengulangi. Jadi semua virus corona ini banyak didapat dari kelelawar. Nah, setelah itu mereka melewati intermediate host, baru setelah itu menjangkiti manusia. Adanya malaikat sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Sampai saat ini ada beberapa virus corona yang sudah menjangkiti manusia. Mungkin kita tahu ada MERS, kita tahu ada SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Ya.
Nah, ketika bertransisi ke manusia, itu mereka melalui hewan yang berbeda-beda. Kalau MERS melalui unta, ya, dengan close contact dengan unta. Kalau SARS-CoV ini diduga melalui kucing liar, ya. Ini salah satunya close contact atau dimakan, ya. Daging hewan ini dimakan. Nah, yang saat ini SARS-CoV-2 itu diduga dari terenggiling. Cuman melaluinya seperti apa sampai sekarang belum jelas. Ini juga masih dugaan dari terenggiling. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari ketiga jenis virus corona ini, yang paling banyak menimbulkan kematian adalah MERS, sampai 34%. Jadi yang terjangkiti dan kemudian meninggal itu jumlahnya 34%. Namun jumlah kasusnya tidak banyak, hanya 2.494. Artinya penyebarannya itu tidak mudah. Tidak lebih mudah kalau dibandingkan COVID-19 saat ini. Nah, sementara SARS itu fatality rate, tingkat kematiannya 10% dan jumlah kasusnya 8.098. Nah, yang agak berbeda dengan COVID-19 ini adalah tingkat penyebarannya yang jauh tinggi, sehingga sampai sekarang sudah lebih dari 4 juta kasus. Kemarin saya coba hitung dari data Worldometer, antara jumlah kasus dan jumlah yang meninggal itu sekitar 6,8% fatality rate-nya. Oke, sekarang kita sedikit lebih dalam tentang virus corona secara umum. Jadi virus ini memiliki beberapa protein, ya. Kalau bisa dilihat dari sini ada envelope protein atau protein E di sini. Ini berperan dalam patogenisitas atau membentuk budding. Jadi nanti selama pertumbuhan itu akan berperan protein ini. Ada juga protein M, membran protein. Ini merupakan protein yang penting ketika virus sudah dalam bentuk virion, sudah dalam bentuk virus aktif. Nah, yang nanti menjadi bahan diskusi kita di webinar pagi ini adalah protein S. Protein ini berfungsi untuk berikatan dengan reseptor virus yang terdapat pada permukaan sel host. Nah, ada juga protein, ini mohon maaf, bukan M tapi N, yang melindungi material genetik dari virus tersebut. Nah, sebenarnya ketika virus menyerang sel host, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Ketika virus ada di dalam tubuh kita, maka virus itu akan mencari reseptor, akan mencari pegangan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah ketemu reseptornya, virus tersebut akan memasuki sel tubuh hostnya, bukan harus tidak harus manusia ya, tergantung. Tapi karena ini kita berbicara SARS-CoV-2, salah satu hostnya adalah manusia. Jadi setelah ketemu reseptornya, virus akan masuk ke dalam sel tubuh manusia. Tujuannya untuk apa? Setelah masuk, virus akan mengeluarkan material genetiknya di sini dan memperbanyak bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat virus baru. Setelah bagian-bagian virus baru lumayan lengkap, maka virus tersebut akan keluar dari sel host yang sudah diinfeksi. Keluarnya bisa jadi seperti ini, membentuk budding seperti ini, atau melisis sel secara keseluruhan terus dia keluar bareng-bareng. Jadi itu sebenarnya mekanisme serangan virus. Nah, bisa dibayangkan kalau banyak sel yang terserang, maka akan banyak sel di dalam tubuh kita yang rusak karena serangan virus tersebut. Ini yang juga menyebabkan fatality rate pada tingkat tertentu.
Nah, Bapak Ibu, ketika dilakukan analisa genom, analisa DNA yang ada di dalam virus, terus dicocokkan satu persatu DNA tersebut, ternyata setelah dianalisa itu diketahui bahwa SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, itu 96% sama dengan virus corona, genom virus corona, atau DNA virus corona yang terdapat di kelelawar. Inilah yang menimbulkan keyakinan bahwa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu asal mulanya dari virus corona yang terdapat di kelelawar. Nah, analisa genom juga menunjukkan bahwa sekitar 79,6% DNA SARS-CoV-2 itu mirip dengan SARS-CoV. Ini merupakan penelitian tahun 2020, ya. 2020 yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di Wuhan, tempat terjadinya outbreak COVID-19. Ini diterbitkan di jurnal Nature, salah satu jurnal yang sangat bagus di bidang ini. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah persamaan DNA. Seluruh DNA yang terdapat di virus antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Nah, kalau dilihat lebih spesifik, bagaimana? Ternyata ada persamaan pada daerah reseptor binding domain, RBD. Kalau kita lihat genom itu banyak sekali, protein yang terdapat di dalam virus juga banyak sekali. Nah, ternyata protein yang ada di dalam virus itu dipeta-petakan, ada domain, ada bagian dari protein yang penting untuk berikatan dengan reseptor. Kalau kita tadi katakan itu protein S atau spike protein. Nah, ketika RBD pada spike protein ini dianalisa, ternyata 74% juga homolog antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Kalau ini gambarnya, kalau bisa dilihat gambar ini sebenarnya merupakan gambar 3 dimensi ketika dua protein yang berbeda itu dicocokkan, mereka seberapa berbeda sih? Jadi kalau misalkan saya spesifik menunjukkan bagian di sini, Bapak Ibu bisa lihat ini sangat mepet, artinya ini persamaannya hampir 100%. Tapi di bagian lain, misalkan ini, ada cincin yang satunya berwarna hijau dan satunya berwarna merah, itu agak sedikit membuka, menunjukkan bahwa ini sedikit berbeda. Tapi secara umum, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, strukturnya hampir sama. Daerah reseptor binding domain dari protein S punya SARS-CoV-2 dan SARS-CoV. Apa implikasinya kalau ini sama? Kita tahu bahwa reseptor, jadi karena SARS-CoV itu outbreak-nya di tahun 2003 atau 2002, penelitian tentang SARS-CoV yang mengakibatkan penyakit SARS itu sudah banyak. Dan sudah ditemukan bahwa reseptor yang ada di manusia untuk SARS-CoV itu adalah ACE2. Nah, karena mereka homolog antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2, maka dilakukan analisa. Ini Bapak Ibu bisa lihat, kalau yang magenta, ini adalah
reseptor binding domain untuk SARS-CoV-2 yang magenta. Sementara yang hijau itu reseptor binding domain untuk SARS-CoV. Bapak Ibu lihat, karena strukturnya hampir sama, ketika mereka kita sering mengatakan superimpose atau ditempelkan begitu ya satu sama lain, strukturnya menjadi mirip seperti ini. Tidak terlihat perbedaan yang berarti, kecuali kalau Bapak Ibu lihat bagian ini, mungkin yang magenta dan yang hijau agak sedikit renggang. Ini akan dikatakan agak sedikit perbedaan di sini. Nah, ternyata mereka berdua, SARS-CoV dan SARS-CoV-2, itu memiliki reseptor yang sama, namanya ACE2. Bapak Ibu lihat di sini, ini sama-sama molekul ACE2 ketika disuperimpose jadinya seperti ini. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah mereka sebenarnya berinteraksi dengan cara apa sih, gitu ya? Kami coba membuat gambar di sini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang merah ini adalah ACE2, yang warna coklat muda, begitu ya saya sebut. Ini adalah bagian protein S, spike protein punya SARS-CoV-2. Ya, jadi yang coklat ini protein punya SARS-CoV-2, yang merah ini punya ACE2. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kalau saya dekatkan, ternyata ada yang warna biru muda ini adalah ikatan hidrogen. Kalau kita di kimia itu biasanya kan mempelajari kalau antar atom itu bisa berikatan dengan cara salah satunya ikatan hidrogen. Ada juga ikatan ionik. Kebetulan ini saya coba eksplor satu, ternyata ada ikatan hidrogen antara dua atom yang berbeda. Yang satu punya ACE2, yang satu punya spike protein. Sehingga mereka bisa terikat satu sama lain, sehingga kembali lagi ACE2 bisa digunakan sebagai reseptor oleh spike protein, protein yang merupakan bagian dari SARS-CoV-2. Oke, kita beberapa kali menyinggung ACE2. Apakah ACE2 itu singkatan dari angiotensin converting enzyme 2. Karena ada 2, tentunya ada juga 1. Ya, betul. Ada juga angiotensin converting enzyme. Ini adalah ACE. Ada 61% homologi. Jadi urutannya sama antara ACE dengan ACE2. Nah, saya langsung ke bagian ini. ACE2 itu merupakan transmembran protein, artinya protein yang ada di membran yang terhubung dengan bagian dalam dan bagian luar sel. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini ada sitosol di sini, berarti yang bagian atas ini adalah bagian dalam sel. Yang di sini, ini adalah bagian luar sel. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah protein membran tipe 1. ACE2 termasuk protein ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan berarti ada bagian dari protein ACE2 yang ada di luar sel. Karena itu protein ini bisa menangkap hal-hal yang ada di luar sel. Salah satunya adalah virus. Jadi kalau ada virus jalan-jalan di sini, ketemu ACE2 di sini, maka dia akan berikatan. Nah, kalau ini saya kebetulan memberi nomor ada 18 sampai 740 kok. Penomorannya tidak mulai dari 1. Kenapa? Karena asam amino nomor 1 sampai 17 itu merupakan asam amino sinyal. Ketika protein itu sudah matang mau dipakai, asam amino tersebut diputus. Sehingga ini penomorannya mulai 18. Jadi
Apakah semua bagian ACE2 ada di luar sel? Tidak. Yang ada di luar sel itu bagian nomor 18 sampai 740. Nah, yang ada di membran, di tengah-tengah membran sel, itu nomor 741 sampai 761. Dan ada juga di bagian dalam sel, nomor 762 sampai 805. Jadi ini adalah ACE2. Kalau begitu, apa fungsi ACE2 di dalam tubuh kita? Jadi tubuh kita itu memiliki sistem untuk mengatur peredaran darah. RAS system, renin angiotensinogen system. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ada peptida namanya angiotensinogen, terus diputus oleh enzim namanya renin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diputus oleh ACE yang kita sebut tadi memiliki homologi 61% dengan ACE2. Angiotensin 1 diputus oleh ACE menjadi angiotensin 2. Nah, ketika angiotensin 2 ini nanti berinteraksi dengan reseptornya, ini ya, angiotensin reseptor 1, ya. Ketika dia berinteraksi dengan reseptornya, maka angiotensin 2 dan reseptor yang sudah berikatan ini akan menyebabkan, simpelnya saya bisa ngomong, peningkatan tekanan darah atau bisa menyebabkan inflamasi. Ada beberapa hal lain lagi. Tapi yang penting berarti kita tahu kalau angiotensin 2 itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, peran ACE2 di mana? Bapak Ibu lihat dari sini, angiotensin 2 ketika ketemu ACE2 maka angiotensin 2 ini diputus. Jadi angiotensin 2 ini merupakan peptida yang memiliki panjang 8 asam amino. Ketika ketemu ACE2, dia diputus supaya hanya menjadi 7 asam amino. Namanya angiotensin 1 sampai 7. Ketika angiotensin 1 sampai 7 ini ketemu dengan reseptornya, dia akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Simpel saya katakan gitu ya. Atau dia bisa berperan sebagai anti-inflamasi. Nah, jadi simpel berarti kalau begitu ACE2 ini penting untuk menurunkan tekanan darah. Sementara ACE melalui angiotensin 2 itu menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, sudah dilakukan penelitian di hewan coba. Kalau hewannya disuntik dengan angiotensin 2 bagaimana sih? Gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tekanan darahnya. Kalau disuntik dengan campuran antara angiotensin 2 dengan ACE2 bagaimana sih? Ternyata tekanan darahnya turun. Sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau ada ACE2 berarti angiotensin 2-nya diputus. Kalau angiotensin 2-nya diputus, maka dia tidak bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Di sisi lain, ACE2 tadi bisa menghasilkan, saya kembali misalkan ke sini ya, ACE2 tadi bisa menghasilkan angiotensin 1 sampai 7 yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Jadi, pada gambar ini, campuran antara angiotensin 2 dengan soluble ACE atau ACE2 terlarut, tekanan darahnya akan lebih rendah. Ya, ini dilakukan pada hewan coba. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau angiotensin 2-nya ditambah ya otomatis bertambah, tapi pada kasus ditambah ACE2 ini ternyata jumlah angiotensin 2-nya turun. Artinya
ACE2 terlarut ini dia bisa memutus angiotensin 2. Agak sedikit beda yang kita bicarakan ini ACE2 terlarut. Sementara yang tadi saya jelaskan ACE2 itu transmembran protein. Jadi alamiah dia terikat pada membran sel. Tapi ketika dibuat terlarut, ternyata ACE2 juga masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa memutus angiotensin 2 sehingga konsentrasinya lebih rendah, juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Dan juga seperti yang fungsi yang tadi, meskipun di sini terlihat tidak signifikan, tapi penambahan ACE2 juga meningkatkan ANC1 sampai 7. Jadi kesimpulan dari penelitian ini intinya bahwa penambahan ACE2 terlarut dapat menurunkan tekanan darah. Berdasarkan ini, maka dilakukan studi percobaan di manusia. Bukan percobaan ya, biasanya orang menyatakan ini studi klinis gitu ya. Ini ACE2-nya yang digunakan ini dinamai APN01. Ini cukup populer saat ini Bapak Ibu. Kenapa cukup populer? Nanti saya sebut belakang ya. Jadi obat APN01 ini sebenarnya adalah ACE2 yang terlarut. Ini disponsori oleh perusahaan ini, Apeiron Biologics. Ya. Bagaimana percobaannya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi dilakukan penyuntikan angiotensin 1 sampai 8 penyuntikan ACE2 secara berkala dan dilihat konsentrasi angiotensin 1 sampai 8. Bapak Ibu bisa lihat kita tidak akan terlalu ke belakang. Yang titik-titik ini adalah konsentrasi angiotensin 2 standar. Angiotensin 2 bisa juga disebut angiotensin 1 sampai 8 ya Bapak Ibu. Nah, setelah diinjeksi ACE2, Bapak Ibu bisa lihat ini menurun konsentrasinya. Sama seperti percobaan di hewan sebelumnya. Nah, kasus yang sama, angiotensin 1 sampai 7 terlihat meningkat di sini dibandingkan kondisi normalnya tanpa injeksi ACE2. Artinya bahwa ACE2 yang digunakan, APN01 pada kasus ini, itu memberikan efek yang sama jika diberikan kepada manusia. Namun perbedaannya adalah tidak ada pengaruh pada tekanan darah. Kalau yang percobaan pada hewan tadi ada pengaruh pemberian ACE2 terhadap tekanan darah. Kalau yang ini tidak ada. Sehingga penelitian ini akhirnya dihentikan. Penelitian ini akhirnya dihentikan juga. Nah, ini penelitian yang lain juga sama menggunakan ACE2 terlarut. Menggunakan ACE2 terlarut, Bapak Ibu bisa lihat namanya beda. Kalau yang tadi namanya APN01, ini namanya lebih panjang, GSK sepanjang ini. Ya, percobaannya dilakukan di pasien yang mengalami gangguan di paru-paru. Nah, perusahaan pemberi sponsornya beda, karena itu namanya beda ya. Hasilnya bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat hasilnya hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa Bapak Ibu bisa lihat ini placebo atau saya bisa katakan kontrol, dan ini yang bisa yang diinjeksi oleh ACE2. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau di hasil ini Bapak Ibu bisa lihat ini angiotensin 2 pada kontrol itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah diberi soluble ACE2. Sama seperti percobaan sebelumnya. Ya. Sementara angiotensin 1 sampai 7 yang diberi
soluble ACE2 konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan yang kontrol. Sehingga secara umum hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Yang paling kiri C ini angiotensin 1-5. Saya tidak bahas lebih lanjut, saya bahas angiotensin 2 sama angiotensin 1-7. Nah, tapi sama juga percobaan dihentikan karena tidak memberikan efek klinis berarti. Ya. Karena itu izin klinis tadi itu juga dihentikan. Nah, ada juga laporan bahwa ACE2 itu berasosiasi berhubungan paling gampang dengan oksidatif stres yang sering Bapak Ibu lihat. Nah, sementara itu ini penelitian lain ya yang dilakukan oleh Sun et al. Tahun 2020. Sun et al. Juga menggunakan ACE2 terlarut. Tapi untuk apa kali ini? Ini simpelnya dia memasukkan ACE2 pada satu tabung begitu ya. Setelah itu ditambahkan protein punya SARS-CoV-2 dan SARS-CoV gitu ya. Dua tabung yang berbeda tapi satunya punya SARS-CoV-2, satunya punya SARS-CoV. Terus dilakukan rangkaian tahap-tahap percobaan. Data hasil ELISA menunjukkan bahwa ACE2 itu bisa berikatan dengan spike protein punya SARS-CoV-2 dan SARS-CoV. Beda dengan gambar sebelumnya, tapi kalau ini yang digunakan adalah ACE2 yang terlarut. Ternyata ACE2 yang terlarut masih bisa juga berikatan dengan spike protein. Baik punyanya SARS-CoV-2 maupun punya SARS-CoV. Nah, ini ada beberapa hal lain yang menarik. Jadi, sebenarnya ketika ada infeksi virus, ACE2 itu akan dipotong oleh protease yang ada di permukaan sel. Ya. Sehingga dia menghasilkan ACE2 terlarut. Ini satu cerita, nanti saya lanjutkan di bagian belakang. Nah, tapi sebenarnya ketika ACE2 terikat oleh spike protein, maka protease lain yang ada di membran itu bisa memutus bagian dari spike protein sehingga spike proteinnya itu akhirnya terbuka dan terjadilah infeksi. Atau sebenarnya tanpa menggunakan protease lain ini pun ketika spike protein sudah terikat pada ACE2, dia bisa dimasukkan ke dalam sel. Ini yang menyebabkan terjadinya infeksi. Kalau melihat gambar ini. Nah, sekarang saya kembali ke yang shedding protein ini. Jadi artinya ketika ada virus menyerang, ACE2 yang ada di permukaan sel, kita tahu tadi ACE2 itu transmembran protein, jadi dia akan ada di permukaan sel, itu bisa diputus. Nah, ketika diputus, maka kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, dia ternyata masih bisa berinteraksi dengan spike protein punya SARS. Jadi dibayangkan kalau sisi dari spike protein ini sudah terikat oleh ACE2 terlarut, maka dia tidak akan bisa berikatan dengan ACE2 yang masih terikat di membran sel. Kalau dia tidak bisa terikat, maka infeksi tidak bisa terjadi. Dari sinilah ide untuk menggunakan ACE2 terlarut untuk menangani infeksi SARS-CoV-2. Ya. Jadi sekali lagi, ACE2 terlarut masih bisa berinteraksi dengan spike protein. Ketika mereka berinteraksi, maka probabilitas supaya virus ini masih berinteraksi dengan ACE2 yang masih terikat
di membran sel akan lebih kecil. Nah, ide inilah yang digunakan untuk memakai ACE2 terlarut sebagai penghambat infeksi SARS-CoV-2. Nah, tapi ada permasalahan kalau ACE2 terlarut langsung dipakai, biasanya umurnya rendah, kurang dari 2 jam. Biasanya dia akan dikeluarkan melalui urin. Nah, penelitian ini berusaha menggabungkan ACE2 dengan bagian protein dari antibodi. Ketika sudah digabungkan dengan bagian protein antibodi, usia ACE2 terlarutnya sudah lebih panjang, sampai 1 minggu. Nah, berdasarkan hal ini, maka sekali lagi ada usulan. Ini uji klinis sudah, menggunakan ACE2 terlarut punya tadi Aperon Biologics yang namanya APN01 untuk mengatasi penderita COVID-19. Saat ini sedang dalam tahap uji coba, ya. Ini pertama kali diusulkan April 2020 ini. Nah, ini saat ini sedang masih dalam tahap uji coba. Saya coba melihat belum ada hasil yang dilaporkan untuk hal ini, ya. Nah, tapi ada juga penggunaan ACE2 untuk menangani COVID-19 yang diusulkan oleh rumah sakit dari Guangzhou ini dibatalkan. Tidak ada alasan jelas dibatalkan, tapi dia hanya menyebutkan bahwa tidak ada approval dari Central for Drug Evaluation. Jadi saat ini peta penggunaan ACE2 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, baik untuk obat menangani hipertensi, menurunkan tekanan darah, ataupun untuk menangani COVID-19. Nah, ini untuk informasi sebenarnya kalau tadi kita bicara ACE2 itu bisa berfungsi untuk memutus angiotensin 2 sehingga bisa menurunkan tekanan darah, ya. Tapi ternyata ACE2 juga bisa berfungsi untuk memutus angiotensin. Jadi yang panah-panah ini adalah tempat pemutusannya. Huruf-huruf ini adalah simbol untuk asam amino. Kalau di internet kita bisa tahu ada banyak simbol asam amino yang merupakan satu huruf saja. Nah, ternyata dia tidak hanya ACE2 tidak hanya berfungsi untuk memutus ikatan peptida pada angiotensin 1 atau angiotensin 2, tapi ada juga peptida lain, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada juga peptida lain yang diputus oleh ACE2. Jadi simple, substrat ACE2 ada banyak. Bukan hanya angiotensin 1 dan angiotensin 2, tapi ada banyak protein lain dan fungsinya bisa berbeda-beda. Misalkan ini neurotensin, ini berfungsi dalam mengatur relaksasi esofagus bagian bawah yang langsung berhubungan dengan perut. Ada juga substratnya yang berfungsi untuk mediator inflamasi. Ada juga substratnya yang berfungsi untuk membentuk pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ACE2 yang normal akan berfungsi secara normal, sebagian besar akan berfungsi untuk memutus angiotensin 2. Nah, tapi kalau kita injeksi ACE2 dari luar tubuh, maka jumlahnya akan meningkat berkali-kali lipat. Nah, kalau jumlahnya meningkat berkali-kali lipat, mungkin banyak juga ACE2 yang bisa berinteraksi dengan substrat-substrat yang lain. Sehingga kemungkinan ini akan menimbulkan efek samping.
Sehingga kami di Fakultas Teknobiologi Ubaya berpikir kalau begitu mengapa tidak menggunakan ACE2 terlarut yang tidak memiliki aktivitas peptidase. Kalau dia tidak memiliki aktivitas peptidase, maka dia tidak akan bisa memotong peptida-peptida ini. Sehingga fungsinya untuk memotong peptida ini itu tidak ada. Tapi dia masih bisa berfungsi untuk berikatan dengan spike protein. Jadi secara umum kita berpikir ACE2 ini tidak membahayakan karena tidak memberikan efek terhadap peptida alami yang ada di tubuh, tapi di sisi lain dia masih bisa digunakan untuk berikatan dengan spike protein untuk berinteraksi atau menghambat infeksi SARS-CoV-2. Jadi itu usulan kami di Fakultas Teknobiologi. Terus dengan usulan ini apa yang sudah kami lakukan? Kami mencoba melihat struktur dari ACE2. Apa sih sebenarnya di ACE2 yang berpengaruh untuk bisa memutus ikatan peptida? Apa yang menjadikan ACE2 punya aktivitas protease? Nah, kita sedikit masuk lebih detail ya Bapak Ibu. ACE2 itu merupakan metaloprotease. Jadi dia merupakan enzim yang dalam aktivitasnya itu memerlukan logam, metal. Logamnya itu apa? Logamnya itu Zn. Nah, ACE2 itu memiliki motif yang juga dimiliki oleh protease yang lain. Apa itu? Motifnya adalah HEXXH. Ini maksudnya adalah HE ini kode asam amino ya. H untuk histidin, E untuk asam glutamat, semacam itu. Nah, untuk ACE2 itu ternyata yang digunakan untuk berinteraksi dengan atom logamnya adalah asam amino pada urutan nomor 374 sampai 378. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah Zn yang diperlukan untuk interaksi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, yang berinteraksi itu ternyata adalah histidin yang di nomor 374, histidin yang di 378, tapi ternyata ada juga asam glutamat yang di nomor 402. Ya, ini satu bagian dari ACE2 yang berfungsi mengikat logam yang penting untuk aktivitas enzim ini. Nah, ini lain lagi. Ini adalah mekanisme pemutusan dari ACE2. Saya tidak akan masuk terlalu detail. Saya hanya memberikan kotak di sini. Bapak Ibu lihat tanda panah ini dan lihat tanda panah ini. Ya, tanda panah ini di E375, ini di H505. Intinya ternyata dua residu ini, E375 dan H505, itu penting untuk aktivitasnya enzim, untuk melakukan transfer elektron. Jadi dari yang slide sebelumnya dan slide ini, ternyata prinsipnya mengatakan ada residu histidin, kalau di sini H simbolnya, dan ada residu E, ini punyanya asam glutamat, yang penting untuk aktivitas ACE2. Sedikit kembali histidin itu apa? Mungkin kita sedikit mengulang. Ini adalah strukturnya histidin, ya, asam alfa aminokarboksilat. Nah, ini adalah strukturnya asam glutamat. Ini nanti saya sebut belakang. Bapak Ibu lihat, histidin memiliki rantai samping seperti ini, orang menyebutnya cincin imidazol, dan ada banyak elektron-elektron yang ada di atom N ini yang bisa digunakan untuk berikatan. Ini adalah rantai samping asam glutamat.
Ya. Ada banyak elektron yang ada di atom O ini yang bisa dipakai untuk berikatan. Nah, elektron yang ada di atom N atau atom O ini nanti yang digunakan untuk berikatan dengan logam ataupun untuk transfer elektron pada saat asam ACE2 melakukan fungsinya. Nah, sementara ini kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah glisin, rantai sampingnya cuma H. Berarti dia tidak akan punya elektron yang akan bisa digunakan untuk berikatan dengan atom-atom lain. Nah, ide kami adalah menggantikan asam amino yang penting tadi. Jadi kan tadi sudah disebutkan ada 5 paling tidak asam amino penting. Ini semuanya diganti dengan glisin. Ya. Semuanya diganti dengan glisin. Ini kita menghasilkan 5 mutan, masing-masing asam amino diganti dengan glisin. Nah, ketika diganti dengan glisin, harapan kami, karena tidak ada elektron yang bisa berikatan di glisin dibandingkan dengan di histidin atau asam glutamat, maka aktivitas ACE2-nya akan hilang. Ya. Sebelum kami melakukan analisa apakah aktivitas ACE2-nya akan hilang, kekhawatiran yang timbul adalah kalau satu asam amino kita ganti dengan asam amino lain, jangan-jangan strukturnya berubah. Kalau strukturnya berubah, maka ACE2 akan rusak. Kalau ACE2 rusak, maka ACE2 tidak akan bisa berinteraksi lagi dengan spike protein punya SARS-CoV-2. Maka kami melakukan analisa pada mutan ini. Ini satu mutan, jadi histidin di nomor 374 kami ganti dengan glisin. Setelah itu kami analisa. Setelah dianalisa, ternyata RMSD itu maksudnya adalah jarak antara dua atom ketika dua struktur yang berbeda ini didempetkan, begitu Bapak Ibu, dijadikan satu. Jadi bayangkan kalau saya punya 2 TV merek berbeda, begitu saya jadikan satu misalkan, kalau gambarnya itu saya bisa jadikan satu, jarak antar mereka itu maksimal berapa sih? Nah, ternyata setelah kami analisa, jarak maksimal untuk mutan H374G itu hanya 0,007 Armstrong. Jadi sangat kecil. Biasanya jarak 2-5 Armstrong itu dikatakan lumayan besar. Tapi pada kasus ini, kita memiliki jarak hanya 0,007 Armstrong. Sangat kecil, artinya kalau begitu, setelah kami mutasi, itu tidak terjadi perubahan struktur ACE2 pada mutan, atau minim sekali perubahan struktur ACE2 pada mutan. Jadi kami berharap ACE2 ini berarti masih bisa berfungsi untuk berikatan dengan spike protein. Nah, ini pada mutan lain kita analisa, gambarnya saya sengaja buat kecil, tidak saya buat satu-satu. Secara prinsip kami hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata mutasi yang kami lakukan baik di H374G atau E375G dan seterusnya, itu tidak berdampak pada struktur 3 dimensinya ACE2. Ya. Jadi secara struktur, kesimpulannya secara struktur, mutan dan ACE2 yang asli itu masih memiliki kemiripan. Jadi masih bisa diharapkan bisa berinteraksi dengan spike protein. Nah, ini adalah analisa untuk menjawab pertanyaan apakah mereka, mutan yang kami buat, itu masih memiliki aktivitas terhadap ANG2
atau secara umum apakah masih memiliki aktivitas peptidase. Kami menggunakan 2 software di sini, Bapak Ibu bisa lihat, dan kesimpulan dari software ini, Bapak Ibu bisa lihat ini, semua menyatakan bahwa mutan kami itu ternyata aktivitas peptidasenya sudah rusak. Jadi kesimpulannya berarti tidak ada aktivitas peptidase di mutan yang kami buat. Satu. Yang kedua, strukturnya masih tidak banyak berubah. Nah, selanjutnya kami melakukan analisa. Oke, kalau begitu, kalau strukturnya tidak banyak berubah, apakah interaksi dengan spike proteinnya juga masih bisa dilakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekali lagi kami melakukan analisa, ya, memepetkan, mensuperimpos, menempelkan 2 protein yang berbeda struktur, yang antara ACE2 mutan dan ACE2 yang asli, kami tempelkan apakah berbeda. Tapi kali ini kami tidak hanya menempelkan ACE2 yang gambarnya hijau dan merah ini, tapi kami juga menempelkan spike protein. Jadi ini yang kami tempelkan sudah kompleks ACE2 dan spike protein. Hasilnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ternyata tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. RMSD-nya hanya 0,147 Armstrong, yang berarti bahwa ACE2 mutan kita itu masih sama dengan ACE2 alami, ACE2 asli, yaitu masih bisa berikatan dengan spike protein. Jadi kesimpulan yang ketiga berarti, oh ternyata mutan kita masih bisa berinteraksi dengan spike protein. Nah, ketika kami analisa lebih dalam, ya, kira-kira apa sih bedanya? Jadi ini interaksi di zoom begitu ya, antara kompleks ACE2 yang asli, BT ini wild type, dan spike protein. Yang hijau ini adalah ACE2 yang wild type, yang coklat ini adalah spike protein. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kuning-kuning di sini. Ini adalah ikatan hidrogen. Jadi ada mereka, kenapa mereka bisa berinteraksi? Karena mereka dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah kompleks mutan ACE2, yaitu H374G dengan spike protein. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini bahkan ada 3 ikatan hidrogen yang berbeda. Kalau yang wild type tadi hanya 2 ikatan hidrogen, kalau yang mutan ini ada 3 ikatan hidrogen. Jadi secara umum kami bisa katakan bahwa oh ternyata kompleks mutan dan spike protein itu lebih kuat. Kenapa? Karena jumlah ikatan hidrogennya lebih banyak. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi ini penutupnya. Jadi secara umum ACE2 terlarut itu bisa merupakan kandidat untuk menghambat virus SARS-CoV-2. Ya. Mutan ACE2 yang tidak memiliki aktivitas peptidase itu akan mengurangi risiko efek samping dari ACE2 terlarut yang digunakan untuk penghambat virus SARS-CoV-2, ya. Dan pada kasus yang kami peroleh bahwa ACE2 tanpa aktivitas peptidase itu bisa dibuat dengan melakukan substitusi residu penting yang digunakan untuk aktivitas katalitik dan ternyata juga masih bisa berinteraksi dengan
spike protein milik SARS-CoV-2. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Toko atas presentasinya. Ya, sangat molekuler sekali ya, sangat advance gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memiliki pertanyaan mungkin bisa disampaikan baik melalui chat atau mungkin melalui menu raise hand gitu ya. Silakan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak ya dari Pak Hadinata Santoso. Nah, ini ditanyakan untuk fungsi pengobatan apakah mungkin ya Pak mengenai mutasi ACE2 tersebut? Silakan Pak. Terima kasih Pak Hadinata untuk pertanyaannya. Jadi secara umum yang tadi saat ini sudah ada ACE2 terlarut yaitu APN01 yang dilakukan uji klinis. Uji klinis ini biasanya dilakukan setelah dilakukan uji pada hewan coba. Nah, ACE2 terlarut yang dilakukan uji klinis ini itu untuk pengobatan COVID-19. Artinya, kalau begitu sudah dilakukan percobaan pada hewan coba dan dibuktikan ACE2 terlarut bisa mengatasi atau menghambat penyebaran virus SARS-CoV-2. Nah, uji klinis ini ingin melihat kalau pada manusia penderita COVID-19 itu apakah juga memiliki efek yang hampir sama. Jadi kalau begitu bisa di hewan sudah terbukti, tapi di manusia penelitiannya sedang berlangsung. Demikian, Pak. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Toko. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yayon, Pak. Ya, di sini mengenai mutasi atau penggantian residu dari ACE2 tersebut ketika diganti glisin, apakah ada efek terhadap peptidasenya ya Pak? Apakah menjadi inaktif 100% atau bagaimana? Begitu Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yayon. Saya akan coba kembali share yang tadi saya perlihatkan, mungkin di bagian, bentar Bapak Ibu, analisa yang sebelumnya. Jadi kalau dari hasil analisa mutan ini, terlihat bahwa pada semua mutasi ini akan merusak aktivitas peptidase dari ACE2. Kenapa rusak? Karena tadi asam amino penting yang bisa melakukan perpindahan elektron itu diganti dengan glisin. Ya. Sementara glisin tidak bisa melakukan perpindahan elektron. Karena itu aktivitasnya akan rusak. Nah, rusaknya seberapa persen aktivitasnya hilang? Secara teoritis 100% hilang karena tidak ada aktivitas penggantian aktivitas transfer elektron. Namun ini yang kami lakukan saat ini adalah studi bioinformatika, sehingga ini perlu dilakukan percobaan di laboratorium secara wet lab. Apakah ini nanti akan betul kehilangan 100% aktivitas ataukah masih tersisa sedikit aktivitas. Tapi kalau secara teoritis 100% aktivitasnya akan hilang. Begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toko. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Anugrah Dani dari UPN Veteran ya. Di sini saya bacakan pertanyaannya. Jadi kebetulan saya pernah bekerja dengan penghambatan ACE1 dengan menggunakan peptida bioaktif. Homologi ACE1 dan ACE2 yakni sebesar 61%. Sedangkan beberapa pasien hipertensi menggunakan obat seperti captopril, lisinopril, dan lainnya untuk menghambat ACE1. Nah, pertanyaannya adalah, apakah obat tersebut
juga dapat menghambat ACE2, yang mana artinya mutan ACE2 pada pasien hipertensi tidak akan berefek. Apakah benar seperti itu? Oke. Silakan Pak Toko. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan sedikit lagi ke share screen dari presentasi yang tadi saya sampaikan. Mungkin di bagian yang ini akan lebih mudah. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, interaksi antara ACE2, jadi yang warna hijau dan merah ini ACE2, dan yang ini adalah spike protein, interaksinya adalah di bagian ini. Ini paling ujung ya, ini N-terminal, jadi asam amino ujung sampai di sini. Ini masih alpha helix pada bagian asam amino ujung dari ACE2. Ini ACE2, ini spike proteinnya. Nah, sementara aktivitas dari aktivitas peptidase dari ACE2 itu dimiliki atau disebabkan oleh residu yang tadi misalkan antara 374 sampai 378. Yang letaknya itu di tengah sini. Yang letaknya di tengah sini. Jadi ketika tadi kami melakukan mutasi, itu mutasinya adalah mutasi yang ada di bagian tengah ini. Nah, demikian juga ketika ada angiotensin 2, itu masuk untuk bisa diputus menjadi angiotensin 1 sampai 7. Angiotensin 2 itu masuknya di bagian tengah ACE2 ini. Demikian juga jika ada penghambat ACE2 atau yang Bapak tanyakan penghambat ACE1, mereka masuknya adalah di bagian pusat aktif dari enzim ini. Sementara pusat aktif itu letaknya berbeda dengan daerah ACE2 yang digunakan untuk berikatan dengan spike protein. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya apakah obat penghambat ACE1 bisa digunakan untuk menghambat spike virus SARS-CoV-2, maka jika dilihat dari struktur ini tidak ada pengaruh ikatan dari SARS-CoV-2 dan ACE2 yang letaknya di sini dengan pusat aktif. Jadi kalau begitu jawaban saya bisa jadi penghambat ACE1 tidak memiliki pengaruh terhadap SARS-CoV-2 karena letak interaksinya di bagian yang berbeda. Demikian Pak, semoga bisa menjawab. Kalau diskusi lebih lanjut juga bisa ditanya lebih lagi melewat chatting juga ke moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toko. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan ya yang hampir sama, jadi saya satukan, yaitu dari Pak Hendra Pratama dan dari Ibu Regina Rosita. Ya. Pertanyaannya adalah apakah injeksi ACE2 terlarut tersebut mampu meningkatkan sistem imun pada penderita COVID-19 yang OTG, dan bagaimana efeknya pada penderita yang positif COVID-19? Gitu. Jadi efek pada pasien yang OTG dan pasien yang sudah positif corona. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi ACE2 itu merupakan protein alami yang ada di dalam tubuh. Jadi fungsinya dia seperti yang tadi adalah untuk ketika dia sudah berinteraksi dengan angiotensin 2, ACE2 akan memutusnya menjadi angiotensin 1 sampai 7. Saya share screen yang tadi mungkin ya. Mohon maaf. Oke, sorry. Saya share screen yang bagian ini lagi.
Jadi fungsi ACE2 itu adalah memutus angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 sampai 7. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah angiotensin 2-nya turun. Kalau jumlah angiotensin 2 turun, maka dia tidak bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Di sisi lain, hasil pemutusan angiotensin 1 sampai 7 itu menyebabkan penurunan tekanan darah. Jadi fungsi alaminya secara umum adalah untuk menurunkan tekanan darah. Nah, apakah dia memiliki peran penting dalam peningkatan sistem imun tubuh? Ini malahan ACE2 itu anti-inflamasi ya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung antara ACE2 dengan sistem imun tubuh. Ide untuk menggunakan ACE2 untuk mengatasi SARS-CoV-2 adalah seperti yang ini tadi. Jadi idenya seperti ini, kalau ada ACE2, maka ACE2 itu bisa berikatan dengan spike protein. Ketika sudah berikatan dengan spike protein, maka spike protein tidak bisa terikat lagi di ACE2 yang masih ada di membran. Kalau tidak bisa terikat, maka infeksi virus ke dalam sel itu bisa dicegah. Jadi sebenarnya fungsi ACE2 seperti itu tidak menurunkan infeksi virus melalui peningkatan sistem imun, tapi untuk mencegah supaya virus itu tidak menempel pada sel manusia. Begitu, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toko. Selanjutnya, yakni pertanyaan dari Bapak Laurentius Ivan ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Toko di awal, bahwa ACE2 ini memiliki waktu atau half-life kurang dari 2 jam gitu ya, kemudian dikeluarkan melalui urin. Nah, pertanyaan Bapak Laurentius adalah apakah rancangan mutan yang telah dibuat tersebut telah menjawab permasalahan ACE2 tersebut? Seperti itu. Terima kasih Bapak Laurentius Ivan. Kita ketemu lagi di sini ya. Oke, kalau apakah maksudnya karena terlalu pendek ya, kurang dari 2 jam terus sudah dikeluarkan di urin begitu ya. Nah, ACE2 yang kami rancang ini itu belum kami gabungkan dengan saya share screen lagi, belum kami gabungkan dengan bagian dari antibodi, ya. Jadi kalau ACE2 yang nanti dirancang digabungkan dengan bagian antibodi, ya, ini bagian konstan dari antibodi, itu baru akan terjadi peningkatan waktu hidup atau waktu beredarnya ACE2 terlarut di dalam tubuh. Tapi ACE2 yang kami rancang ini masih ACE2 yang seperti gambar ini. Kami belum melakukan penambahan bagian antibodi. Jadi kalau ini nanti diaplikasikan, kami perkirakan umurnya masih kurang dari 2 jam. Jadi memang kalau umurnya masih pendek, dan dia ada di plasma, tentunya kesempatan untuk bertemu dengan virus yang beredar di dalam tubuh lebih singkat juga. Karena itu mungkin perlu penelitian juga bahwa ACE2 mutan yang kami buat itu digabungkan dengan bagian dari antibodi. Begitu, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Toko. Selanjutnya ada pertanyaan singkat dari Ibu Grace ya, yang menanyakan tentang enzim protease apakah yang digunakan dalam proses penelitian mutan ini. Seperti itu. ACE2 itu salah satu enzim protease. Jadi enzim protease intinya adalah enzim yang memiliki aktivitas untuk memutus protein.
protein itu terdiri dari asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Nah, kebetulan tadi yang kita tunjukkan, misalkan angiotensin 2, itu merupakan peptida yang terdiri dari 8 asam amino. Lantas, asam amino yang bagian ujung itu diputus menjadi angiotensin 1-7. Jadi, ACE2 sendiri memiliki kemampuan untuk memutus ikatan antar asam amino. Jadi, protease yang digunakan adalah ACE2 itu sendiri. Nah, tapi mungkin yang lebih penting, yang kami lakukan di sini adalah penelitian melalui cara-cara bioinformatika. Jadi penelitian yang kami lakukan ini belum kami lakukan di laboratorium, tapi secara wet lab ya. Tapi masih melalui penggunaan program-program dilakukan penelitian secara bioinformatika. Itu semoga menjawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya, ini akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Stefan. Ya, saya ingin bertanya mengenai dampak dari penggunaan mutan ACE2 tanpa aktivitas peptidase. Jadi, walaupun berikatan dengan ANG2, maka tidak akan berdampak apa-apa. Namun, ANG2 berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi, jika menggunakan metode ini, apakah nanti tidak akan terjadi overekspresi ANG2, yang mana berfungsi untuk menjaga tekanan darah pada kondisi normal, atau mungkin penderita tekanan darah rendah. Jadi, apakah proses ini akan memiliki dampak negatif terhadap pasien? Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Stefan. Menurut saya ini sangat detail. Jadi, tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita gunakan protein ACE2 mutan, maka dia akan mempengaruhi tekanan darah. Karena ANG2-nya mungkin akan terikat oleh ACE2 mutan, padahal ANG2-nya itu perlu untuk pengaturan tekanan darah. Kita bisa bayangkan kalau penambahan ACE2-nya banyak, maka ANG2 yang terikat oleh ACE2 mutan ini juga banyak, terus tidak bisa digunakan untuk mengatur tekanan darah. Nah, secara umum di dalam tubuh kita, jumlah ANG2 itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ACE2. Jadi ACE2 yang berfungsi untuk pengatur tekanan darah itu secara umum adalah ACE2 lokal. Jadi seperti tadi dikatakan, ACE2 ini transmembran protein. Jadi dia terekspresi di sel-sel tertentu. Misalkan sel yang ada di permukaan pembuluh darah. Dia terekspresi di permukaan sel pembuluh darah. Sementara ANG2 itu merupakan hormon yang beredar di dalam darah. Jadi ANG2 bisa memberikan efek terhadap misalkan kontraksi dari pembuluh darah itu setelah berikat kepada ACE2 yang ada di permukaan sel pembuluh darah. Sebaliknya juga, dia juga bisa memberikan efek misalkan kepada pembuluh darah yang ada di paru-paru kalau dia berinteraksi dengan ACE2 yang ada di permukaan sel pembuluh darah yang ada di paru-paru. Nah, sementara ANG2-nya sendiri itu berputar di seluruh tubuh. Nah, selama ini itu sudah diteliti bahwa jumlah ACE2 ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ACE2. Jadi secara teoritis tidak ada kekhawatiran bahwa ACE2 termasuk ACE2 mutan yang terlarut itu akan mengurangi jumlah ANG2 sampai bisa menyebabkan perubahan tekanan darah misalkan sampai kekurangan ANG2. Tadi beberapa hasil uji klinis sudah ditunjukkan bahwa meskipun ANG2-nya turun, ternyata tidak ada perubahan tekanan darah.
Tapi tentunya pasti ada batas maksimalnya. Berarti tidak boleh sangat banyak ACE2 diberikan sehingga nanti akan mengganggu keberadaan ANG2. Begitu jawaban saya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik ya Pak, dari Ibu Febrial Hikmah ya. Berdasarkan informasi yang saya baca, ada beberapa tipe mutasi SARS-CoV-2 yang sudah ditemukan di dunia. Nah, apakah ada pengaruh dari model protein mutase AC2 yang Bapak sampaikan seperti itu? Bagaimana Pak? Ya. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi sudah ditunjukkan bahwa interaksi antara ACE2 dengan SARS-CoV-2 itu terjadi di bagian spike protein dari SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 tadi memiliki banyak protein, Bapak Ibu, ada protein M, protein E, protein S, protein N, begitu ya. Nah, yang berinteraksi dengan ACE2 itu hanya bagian spike protein. Lebih lanjut, apakah semua bagian spike protein itu berinteraksi? Mungkin saya tunjukkan gambar saya lagi yang tadi. Saya share screen sebentar. Saya tunjukkan gambar saya tadi. Atau gambar terakhir yang nah, ini Bapak Ibu, ACE2 itu yang berwarna hijau misalkan. ACE2 yang berwarna hijau, yang berwarna coklat, ini adalah spike protein. D38, E35, K31, ini adalah bagian dari ACE2. Sementara kalau Bapak Ibu lihat ini, Y449 dan N450, itu adalah punya spike protein. Misalkan ini secara spesifik nih, interaksi antara E35 dan Y449 itu terjadi dengan E35. Nah, jadi spike protein asam aminonya banyak. Apakah semua asam amino ini berinteraksi dengan ACE2? Tidak. Hanya sedikit asam amino yang berinteraksi dengan ACE2. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah mutasi yang ada itu memiliki pengaruh terhadap ACE2, interaksinya maksudnya, apakah dengan adanya mutan itu interaksinya semakin kuat atau semakin lemah? Jawabannya adalah ketika mutasi itu terjadi di daerah penting untuk berikatan dengan ACE2, maka mutasi itu bisa menyebabkan pengaruh terhadap interaksi ACE2 SARS-CoV-2. Tapi kalau mutasi itu terjadi di daerah yang tidak penting yang digunakan untuk berikatan, maka mutasi itu tidak akan menyebabkan perubahan kemampuan berikatan dibandingkan SARS-CoV-2 yang wild type. Demikian, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa FTB ya, dari Ubaya. Selamat siang, saya dari Dinda Flor ya. Selamat siang, saya ingin bertanya apakah usia dan orang dengan penyakit bawaan memiliki potensi aktivitas ACE2 yang berbeda, misalnya mempengaruhi jumlah ACE2 terlarut sehingga hasil menjadi tidak optimal. Ya, terima kasih. Terima kasih Dinda. Pertanyaannya misalkan apakah usia misalkan itu memiliki pengaruh atau penyakit bawaan tertentu itu memiliki pengaruh terhadap ACE2 terlarut. Secara umum yang bisa saya katakan adalah untuk orang-orang yang menderita hipertensi misalkan, biasanya dia mengkonsumsi obat-obatan untuk
antihipertensi. Nah, obat-obatan ini ditengarai juga meningkatkan ekspresi ACE2. Tapi ACE2 yang transmembran ya, bukan ACE2 yang terlarut. Nah, peningkatan ACE2 transmembran inilah yang menyebabkan virus itu bisa atau lebih mudah berikatan pada sel orang-orang penderita penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes. Jadi prinsipnya kalau di sel tubuhnya lebih banyak ACE2, maka virus gampang terikat. Ketika virus gampang terikat, maka virus gampang merusak sel tubuh orang tersebut. Sementara orang hipertensi dan orang diabetes itu biasanya ekspresi ACE2-nya itu lebih besar. Ekspresi ACE2-nya lebih besar sehingga virus lebih gampang menyerang orang-orang ini. Nah, tapi di sisi lain juga dikatakan belum ada bukti klinis bahwa sebenarnya peningkatan ACE2 inilah yang menyebabkan kematian orang penderita hipertensi atau diabetes yang juga menderita COVID-19. Nah, apakah kalau ACE2-nya banyak, ACE2 terlarutnya bisa banyak, secara umum seperti yang tadi bahwa ketika ketika sel terserang oleh virus, maka ACE2 itu cenderung untuk dipotong oleh salah satu enzim protease yang ada di permukaan sel. Nah, ketika ACE2 dipotong, ini juga yang menyebabkan komplikasi. Ketika ACE2-nya sedikit, maka pengaturan tekanan darahnya akan menjadi terganggu. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya ini pertanyaan yang aplikatif sekali ya dari Pak Dhani dari UPN Veteran. Ya. Bagaimana metode medis yang disarankan? Apakah ACE2 ini dikonsumsi atau diinjeksikan di dalam darah? Karena mengingat mutan ACE2 ini merupakan protein yang artinya dapat terhidrolisis oleh beberapa protease, terutama di dalam sistem pencernaan. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Dhani untuk pertanyaannya. Saya coba share screen yang ada di file presentasi saya tadi, yang percobaan klinis. Ini salah satu percobaan klinis. Mungkin ini yang lebih mungkin jelas ya. Jadi ini percobaan klinis, jadi dilakukan pada manusia. Ini dilakukan injeksi. Jadi dilakukan injeksi untuk beberapa waktu tertentu. Jadi prinsipnya dia diinjeksi, Pak. Ini sudah dilakukan injeksi dan dilihat dia sudah bisa bertahan lama di dalam plasma darah. Bisa dilihat dia bisa menurunkan aktivitas dari angiotensin 2. Nah, ada juga bagaimana untuk meningkatkan waktu hidupnya seperti yang tadi, dia digabungkan dengan bagian dari antibodi. Jadi meskipun dia protein, mungkin dia akan dipotong oleh protease, betul, secara alami ACE2 terlarut itu akan dikeluarkan dari urin dalam waktu kurang dari 2 jam. Penambahan bagian dari antibodi ke ACE2 terlarut itu bisa meningkatkan umur hidup, umur dia beredar di plasma darah sampai lebih dari 1 minggu. Sehingga cukup probabilitas bagi ACE2 ini untuk bertemu dengan SARS-CoV-2 kalau dia menginfeksi tubuh. Nah,
bagaimana cara memasukkannya ke dalam tubuh, uji klinis yang sudah dilakukan, dimasukkan dengan cara diinjeksi. Begitu, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emantoko. Untuk sementara masih belum ada pertanyaan baru ya. Jadi sekedar mengingatkan bahwa sambil kita menunggu pertanyaan baru, di sini saya akan share screen sedikit mengenai info terkait seminar ya. Jadi ini adalah seminar berseri yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi yang akan dilakukan setiap hari Sabtu selama 6 minggu. Ya, jadi minggu lalu kita sudah melakukan seminar ya dengan pembicara Bapak Johan. Kemudian minggu ini kita melakukan seminar dengan judul atau tema ACE2 pada COVID ya, dengan pemateri Pak Sulistyo Emantoko. Nah, bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti seminar ini kembali untuk topik-topik yang lain, silakan untuk mendaftar pada link di sini, atau bisa juga mengakses informasi dari Instagram FPB Ubaya ini, gitu ya. Jadi bisa melalui link, bisa juga melalui Instagram, atau bisa chat melalui nomor WA yang tertera. Seperti itu. Jadi seminar ini sengaja dibuat ya, dibuat dari berbagai perspektif, yaitu mengangkat tema bermacam-macam, yang harapannya supaya kita mampu menganalisis atau melihat COVID-19 ini ya, jadi penyakit ini secara lebih advance gitu ya, karena kita berusaha mengamatinya melalui berbagai perspektif seperti itu. Ya mungkin sekian ya informasi yang bisa saya bagikan. Jika masih terdapat pertanyaan mengenai ACE2 soluble ya yang terkait dengan SARS-CoV-2, dipersilakan bisa menggunakan raise hand atau bisa menggunakan menu chatting ya yang ada di sisi sebelah kanan. Oke, ya sekarang ada pertanyaan dari Bapak Leonardo Tejo ya. Selamat siang sebelumnya untuk Bapak Ibu dosen juga kepada Bapak Ibu peserta. Saya Leonardo dari Biotech Science Work ya. Nah, mohon izin Pak Toko, apakah bisa sedikit dijelaskan ya mengenai pemilihan titik mutasi serta seingat saya tadi diubah menjadi glisin. Nah, apakah untuk asam amino lainnya menyebabkan perubahan signifikan terhadap folding protein ataukah karena mana tadi? Ya mungkin pertanyaannya itu dulu Pak, nanti akan disambung selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Terima kasih atas pertanyaannya Leonardo. Saya coba share lagi yang ada di slide saya, mungkin di bagian bagian ini ya. Pertanyaannya adalah pertimbangan apa yang digunakan untuk memilih bagian mana yang akan dimutasi. Satu pertimbangannya adalah bahwa ACE2 itu merupakan metaloprotease, sehingga dia perlu metal untuk aktivitasnya. Metal yang diperlukan adalah Zn. Nah, kebetulan dari gambar ini terlihat bahwa Zn itu diikat oleh ACE2 melalui residu nomor H374, H378, dan E402. Jadi, kami berpikir kalau kami mengubah residu ini menjadi residu yang tidak bisa menyumbangkan elektron untuk berikatan dengan Zn, maka ikatannya tidak akan ada. Itu strategi pertama. Strategi kedua adalah kalau dilihat dari mekanisme
katalitis ini. Jadi ini ada transfer elektron dari H505 ke bagian ini adalah substratnya. Kalau di cerita tadi ini adalah ang2-nya, bagian tengah ini. Sementara bagian kiri dan kanan ini adalah residu ACE2. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, bisa dilihat bahwa H505 melakukan transfer elektron ke substrat. Demikian juga E375 menerima elektron dari substrat. Jadi ada transfer elektron yang dilakukan oleh H505 dan E375. Sehingga strategi yang lainnya adalah mengubah residu ini ke residu yang lain yang tidak bisa melakukan transfer elektron. Nah, tadi secara simpel residunya adalah ini. Histidin, dia bisa melakukan transfer elektron karena ada elektron bebas di sini. Sama, asam glutamat bisa melakukan transfer elektron karena ada elektron bebas di O. Sementara, kalau glisin, rantai sampingnya hanya H, dia tidak bisa melakukan transfer elektron. Sehingga, kalau kita ganti residu-residu terpilih tadi itu dengan glisin, diharapkan tidak ada elektron yang bisa digunakan untuk mengikat Zn atau elektron yang bisa digunakan untuk transfer elektron. Sehingga dengan ini diharapkan aktivitasnya akan terhenti. Nah, supaya tidak menyebabkan perubahan struktur, setiap kali mutasi kami hanya melakukan 1 kali mutasi. Jadi tidak khawatir menyebabkan perubahan struktur. Akan berbeda dengan kalau saya melakukan mutasi di banyak residu asam amino, maka itu akan bisa menyebabkan perubahan struktur. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf, suara Bu Yolanda masih unmute. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Leonardo ya. Nah, apakah itu berarti asam amino lainnya juga mampu menyebabkan perubahan signifikan pada folding protein ataukah pada afinitas dengan spike proteinnya seperti itu? Apakah mutasi itu bisa menyebabkan folding yang signifikan begitu ya? Ya, substitusi dengan residu asam amino lain begitu, Pak. Oke. Apakah substitusi dengan residu asam amino lain bisa menyebabkan perubahan struktur yang signifikan? Kalau kita melakukan mutasi pada residu yang penting untuk mempertahankan struktur, pasti itu bisa menyebabkan mutasi. Jadi memang strategi yang kami pilih tempo hari supaya tidak menyebabkan perubahan struktur, itu kami melakukan mutasinya hanya di satu asam amino. Dan setiap saat melakukan mutasi, selalu kami cek struktur 3 dimensinya dulu, berubah atau tidak. Ketika tidak berubah, maka baru kami teruskan analisa-analisa yang lain. Kalau pertanyaannya asam amino apa yang bisa menyebabkan perubahan struktur, secara spesifik kalau di ACE2 ini kami belum mencari, karena memang kami justru menghindari asam amino itu. Kami bersyukur ketika mencari 1-2 asam amino dan mutasinya tidak menyebabkan perubahan struktur, kami berhenti di situ. Kalau ditanya yang mana yang menyebabkan perubahan struktur, secara umum asam amino yang penting bagi perubahan struktur itu adalah asam amino yang conserve. Jadi yang selalu sama untuk ACE2 yang ditemukan dari berbagai organisme. Misalkan ACE2-nya manusia dengan ACE2-nya hewan ABC. Terus nanti dicek, di blast misalkan strukturnya, kalau tetap
di residu yang sama, asam aminonya sama, biasanya asam amino itu adalah asam amino penting untuk mempertahankan struktur atau untuk aktivitas enzim tersebut. Begitu, terima kasih. Ya, pertanyaan kembali dari Bapak Anugrah Dani ya. Di sini penelitian Bapak merupakan penelitian bioinformatika dan apabila didesain pada produksi menggunakan organisme, kira-kira melalui organisme apa? Kemudian, bagaimana keberhasilan konformasi folding terkait post-translational modification yang berbeda pada tiap organisme? Karena manusia merupakan eukariotik yang lebih kompleks dan jika bakteri merupakan prokariotik yang tentunya berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Dani. Jadi kalau misalkan nanti kami memiliki kesempatan untuk melakukan ekspresi protein yang sudah kami rancang, idealnya adalah dirancang pada sel yang sama tempat protein itu dilakukan. Misalkan kalau ini adalah ACE2 dari manusia, paling simpel dilakukan di sel manusia. Jadi menggunakan kultur sel. Kita tidak menggunakan sel E. coli misalkan seperti Bapak katakan, nanti akan ada modifikasi post translasi yang dikhawatirkan akan berbeda antara E. coli dan manusia. Cuman masalahnya kalau dilakukan pada sel manusia biasanya adalah kekhawatiran akan adanya infeksi. Sehingga biasanya dipakai di sel mamalia yang lain. Ovarium dari hamster misalkan, itu sering dipakai untuk overekspresi protein yang ada di sel mamalia. Jadi sekali lagi supaya modifikasi post-translasinya itu tetap ada seperti yang diharapkan, seperti yang ada di sel aslinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toko. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Mas Huri. Ya, mohon jika pertanyaannya kurang sesuai nanti bisa konfirmasi ya. Saya akan coba bacakan. Nah, di sini Pak Mas Huri menanyakan bahwa apakah ACE2 juga terdapat pada hewan? Kemudian kenapa virus SARS-CoV-2 tidak menular dari manusia ke hewan yang memiliki ACE2? Ya, terima kasih. Secara umum ACE2 itu ada di mereka yang memiliki sistem tekanan darah termasuk seperti yang sama seperti manusia ya, pada RAS sistem. Apakah di hewan ada? Ada juga di hewan yang memiliki hal seperti itu. Nah, apakah ada penularan dari SARS-CoV-2 dari manusia ke hewan? Itu kita belum tahu, tapi yang jelas tempo hari yang di Amerika sempat diteliti hewan harimau kalau nggak salah yang ada di kebun binatang sana itu juga terinfeksi SARS-CoV-2. Apakah ini terinfeksinya dari manusia atau tidak? Paling simpel kita bisa katakan mobilitas yang paling tinggi pembawa virus ini saat ini adalah manusia. Jadi bisa jadi dugaannya itu dia dapat juga dari manusia. Tapi kalau pertanyaannya misalkan kok mungkin tidak semasif penularan di manusia begitu ya. Bisa jadi karena pertama memang ada perbedaan ACE2 seperti tadi kita katakan interaksi antara spike protein dengan ACE2 itu terjadi di bagian-bagian tertentu. Nah, bagian tertentunya ini mungkin antara hewan dan manusia berbeda sehingga ikatannya menjadi lemah sehingga ketika ikatannya lemah virus tidak mudah terikat di hewan tersebut jadi tidak ada penularan. Di sisi lain mungkin level ekspresinya yang berbeda-beda seperti kita tahu kenapa paru juga diserang oleh SARS-CoV-2 karena paru itu juga mengekspresikan ACE2. Sehingga ketika ada ACE2 masuk, ACE2 bisa menempel pada permukaan sel-sel yang ada di paru-paru. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih
Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Ibu Grace. Ya, jadi penelitian yang dilakukan merupakan penelitian berbasis bioinformatika. Nah, kira-kira apakah ada pembanding hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian dari in vitro atau in vivo? Ya, terima kasih. Jika pembanding yang dimaksudkan untuk menjawab, misalkan, apakah ACE2 itu bisa digunakan atau bisa terikat dengan spike protein yang tadi punya APN 01, yang sekarang sudah diuji klinis, itu sudah dilakukan pada hewan coba. Artinya, sudah ada pembanding bahwa ACE2 terlarut itu bisa berinteraksi dengan SARS-CoV-2. Nah, jika pembanding yang ditanyakan adalah apakah mutan yang kita usulkan ini juga sudah dilakukan percobaan pada hewan coba, belum. Jadi yang kami lakukan sekarang masih proses bioinformatika. Kami mendapatkan, mutan-mutan ini bagus untuk dicoba karena dia tidak memiliki aktivitas peptidase. Namun kalau dari Bapak Ibu yang ada saat ini ingin menjalin kerjasama lebih lanjut, kami dengan senang hati untuk bisa melihat mutan yang kami rancang ini bisa diproduksi dan bisa diaplikasikan di hewan coba. Monggo Bapak Ibu jika minat untuk bekerja sama, kita bisa melakukan penelitian bersama produksi mutan ini secara wet lab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, baik melalui chat grup maupun menu raise hand, dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 ya, hampir pukul 12, maka seminar ini saya cukupkan sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, monggo bisa kontak ke Instagram atau ke nomor WA yang tertera pada poster ya. Nah, melalui seminar ini ya kami harapkan semoga ilmu yang di-sharingkan atau telah dibagikan ini bermanfaat sehingga kita mampu memahami COVID-19 penyakit ini dengan lebih lebih aware seperti itu. Jadi tidak hanya memandang dari satu sudut keilmuan, tapi juga dari banyak perspektif. Ya, mungkin sekian dari saya. Sebagai penutup,